pendidikan tinggi yang tentu telah menjadi inisiator penjaminan mutu. Beliau dipercaya oleh Republik ini untuk berbagi pengalaman dalam menyusun berbagai standar mutu pendidikan tinggi. Saat ini beliau diamanahkan sebagai koordinator bidang penjaminan mutu Pikobe yang akan membantu membentuk standar pendidikan termasuk kurikulum OBE dan Pikobe. Baik, mari kita sambut untuk materi selanjutnya dari Bapak Profesor Insinyur Paulus Insap Santosa MSc, PhD IPU, kepada Bapak Profesor Paulus Insap Santosa dipersilahkan. Terima kasih Pak Wisnu yang pagi ini bertindak sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan tak lupa waras. Baik, pagi ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan SPMI dan apa kaitannya dengan OBE atau PIKOB begitu ya. Saya kira ketika kita bicara tentang SPMI, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering mengikuti BIMTEK dan seterusnya. Tetapi dengan adanya Permen yang baru 39/2025, mungkin ada hal yang belum Bapak Ibu ketahui atau mungkin masih eh, tergagap-gagap untuk memahaminya. Saya coba untuk menyampaikan sekarang. Baik, saya share dulu Bapak Ibu sekalian materi saya. Bentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi kalau tidak salah waktu saya sekitar 20 menit. Mudah-mudahan satu slide hanya butuh 45 detik, jadi pas gitu. Oke, saya mulai dengan Permen 39. Seperti kita ketahui, Permen 39/2025 ini terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang kalau saya bandingkan dengan permen-permen sebelumnya, sebenarnya secara substansi atau secara semantik sama, bahwa di sana menjelaskan apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu, kemudian yang dimaksud dengan sistem nasional, maaf, standar nasional pendidikan tinggi, lalu apa yang dimaksud dengan SPMI, kemudian juga SPME, yang lebih kita kenal dengan sebutan akreditasi begitu ya. Kemudian pada pasal 2 ini disampaikan bahwa penjamin itu didasarkan pada satu siklus yang dinamakan dengan siklus PPEPP atau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Saya kira kita semua sudah banyak paham terkait dengan PPEPP, hanya bagaimana menjalankannya. Nah, itu mungkin perlu kita lihat sebentar nanti. Nah, lalu karena fokus dari PPEPP itu adalah standar, maka pertanyaannya adalah standar mana yang harus kita siapkan dalam rangka penjaminan mutu itu. Dan di dalam Permen 39/2025
itu juga disampaikan bahwa yang dimaksud dengan standar pendidikan tinggi adalah SNDT ditambah dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing begitu. Dan kalau kita cermati lebih lanjut Permen 39 2025 yang dimaksud dengan SNDT itu sekarang terdiri dari 14 standar, ya, yaitu 8 standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar PKM. Nah, mungkin dari 14 standar tadi, mungkin belum semua mengatur yang diperlukan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Maka lalu kemudian setiap perguruan tinggi itu bisa saja membuat standar yang tidak ada di dalam SNDT yang dinamakan dengan standar PT atau standar perguruan tinggi. Jadi standar perguruan tinggi itu adalah standar yang dibuat atau ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Seandainya ada dua perguruan tinggi yang bertetangga, ya mereka harus punya standar perguruan tinggi yang ditetapkan masing-masing secara sama, tentu saja tergantung dari kebutuhan masing-masing begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu tetap tentu saja spesifik kepada perguruan tinggi masing-masing. Ya mungkin kalau namanya mungkin misalnya saja ada standar kerjasama, tapi isinya tentu saja berbeda. Kalau ada standar visi misi sama-sama namanya, tetapi bisa saja isinya berbeda-beda untuk setiap perguruan tinggi begitu. Nah, dalam berbagai kesempatan saya sebagai apa ya asesor tadi disebutkan oleh Pak Wisnu, saya menjumpai khususnya ketika prodi-prodi itu menyandingkan antara standar dengan indikator. Nah, ini satu hal yang setiap kali saya cermati itu ada saja hal-hal yang tidak tepat disampaikan di dalam atau didokumentasikan di dalam standar mutu begitu. Ya. Nah, yang pertama maka ini saya memberi penjelasan lebih singkat terkait apa lebih jelas terkait dengan standar. Jadi kalau saya menggunakan definisi dari Webster, Kamus Online Webster, yang dinamakan standar itu adalah level of quality atau tingkat dari kualitas. Artinya kualitas itu ada yang kualitas 1, ada yang kualitas 2, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara produk yang mempunyai kualitas 1 akan lebih baik dibanding dengan produk yang berkualitas 2, produk yang berkualitas 3, dan seterusnya. Mungkin dalam hal-hal tertentu kita mengenal istilah di Indonesia itu ada kualitas yang ori, ya mungkin kalau saya mungkin dari kata orisinil gitu ya. Lalu ada KW1, KW2 dan seterusnya begitu. Nah, maka standar itu sesuatu yang menunjukkan kualitas, maka kemudian ketika kita bicara tentang kualitas perguruan tinggi kita ya tergantung dari standar yang ditetapkan tadi. Prof, mohon izin, PowerPoint-nya belum view, Prof. Oh, belum ya? Ya, mohon diperbesar maksudnya. Ya, View-nya kebalik itu, terus ini iya, Oh, kebalik. user. betul, Prof. Mohon izin. Oh, alah. Nah, betul. Begini sekarang. Ya, mohon mundur berarti materi yang tadi, mohon. Ya, terima kasih, Prof. Oke, oke. Jadi tadi yang saya sampaikan ini apa mulai dari Permen pasal 1, pasal 2 gitu ya. Lalu secara sederhana yang dinamakan standar pendidikan tinggi itu ada SNDT
dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing begitu. Lalu tadi ada Nah, sampai sedikit, sini, Prof. Ya. nah, tadi saya sampaikan bahwa yang namanya standar itu adalah level dari kualitas yang tentu saja kita perlu memilih dan saya yakin semuanya pasti ingin unggul begitu ya. Dan tentu ketika kita ingin unggul ada hal yang perlu kita perhatikan begitu. Nah, tadi pada saat Pak Pri menyampaikan terkait OBE atau PKB, sebenarnya sudah menyinggung tentang evaluasi. Ya. Dan di dalam pelaksanaan SPMI pun ada satu siklus yang tadi kita namakan dengan siklus PPEPP, yang salah satunya yang ada di tengah itu adalah E atau evaluasi begitu. Nah, ini biasanya saya ilustrasikan dengan seseorang yang atau atlet lompat tinggi begitu. Palangnya ini adalah standar minimalnya. Nah, ketika seorang atlet itu melompati palang itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kakinya nyenggol, palangnya jatuh. Berarti lompatannya akan dianggap eh, tidak valid. Ya. Mungkin dalam penjaminan mutu istilahnya adalah belum mencapai standar. Kemudian ketika yang kemungkinan yang kedua, ketika atletnya melompat, mungkin masih menyentuh juga, tapi palangnya tidak jatuh. Nah, dalam penjaminan mutu ini yang kita kenal dengan memenuhi standar atau kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan-pelaksanaan yang kita lakukan itu hasilnya memenuhi standar. Tetapi ketika atlet ini melompat lumayan tinggi, dia tidak menyentuh palangnya dan palangnya tidak jatuh tentu saja, maka kita mengatakan bahwa atlet ini jauh melampaui standar yang sudah ditentukan begitu. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, satu hal yang juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa standar itu adalah sesuatu yang kita katakan sebagai kriteria minimal. Artinya bahwa satu ketika kalau kriteria minimal itu sudah kita capai, ya harus kita tingkatkan. Sehingga makin lama standar itu makin tinggi dan kualitas dari perguruan tinggi kita masing-masing itu semakin lama juga makin bagus. Nah, satu hal yang juga perlu Bapak Ibu catat adalah bahwa yang namanya standar itu harus dapat diukur. Percuma kalau saya menulis pernyataan isi standar, tapi cara ngukurnya tidak bisa gitu. Ya. Lalu yang kedua, kenapa bisa diukur? Supaya standar itu bisa dicapai. Nah, kalau sudah dicapai, nanti kemudian pelan-pelan kemudian bisa ditingkatkan. Oke. Nah, satu hal terkait dengan fungsi standar bahwa standar itu tidak untuk mengatur atau tidak untuk alasan memberikan punishment tidak, karena sesungguhnya dia hanya berfungsi sebagai referensi, ya, sebagai titik acuan bahwa saya ingin mencapai mutu tertentu, maka standar itulah yang ingin saya tingkatkan begitu. Nah, kalau kemudian ini yang tadi saya sampaikan dalam berbagai kesempatan itu bunyi pernyataan isi standar dan indikator itu sering tidak tepat gitu. Ya. Dan bahkan di satu dua prodi saya melihat beberapa isi pernyataan standar itu diukur dengan satu indikator. Itu jelas tidak mungkin. Ya. Tetapi kalau satu pernyataan isi standar mau diukur satu atau lebih indikator itu tidak masalah. Itu ya. Nah, maka sebagai contoh sederhana ini standar kelulusan S1 eh, saya singkat saja, tetapi karena di sini saya ingin menunjukkan bahwa dari standar ini indikatornya apa? Nah, indikatornya adalah seperti ini. Jumlah SKS minimal, IPK minimal, dan waktu studi maksimal.
Jadi sesungguhnya ketika Bapak Ibu membuat pernyataan isi standar, itu di sana sudah terkandung indikator sebenarnya. Jadi indikator itu sebenarnya nggak usah dicari kemana-mana, tetapi di dalam pernyataan isi standar itu sesungguhnya sudah tersurat. Nah, tinggal kita mengidentifikasi mana standar yang memang sangat diperlukan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan secara sederhana terkait dengan evaluasi tadi gitu ya. Jadi standar minimalnya yang ada di tengah, kemudian mahasiswa ada yang prestasinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kemungkinan yang terjadi ketika kita melakukan evaluasi, yaitu belum mencapai standar, atau jauh melampaui. Gitu. Nah, kemudian kalau ini saya kaitkan dengan SPMI, karena bagaimanapun juga ketika kita ingin mengukur atau ingin mengetahui seberapa tinggi standar yang kita punyai dan kita laksanakan, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan yang dinamakan dengan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Saya mencoba membagi implementasi SPMI dengan 4 hal, meskipun ini kalau dijelaskan bisa 1 minggu sendiri ya, tapi sekarang mungkin hanya 1 atau 2 menit, tapi pada dasarnya perlu ada kelembagaan yang menjalankan penjaminan mutu, kemudian ada dokumen SPMI, ya. Lalu yang ketiga adalah implementasinya yang biasanya berupa audit mutu internal. Jadi kalau dalam hal PDCA tadi, barangkali dokumen ataupun kelembagaan ini bisa kita asumsikan sebagai P-nya atau plan-nya gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir juga kita kadang-kadang perlu mengetahui yang kita namakan dengan kepuasan pengguna atau lewat satu aktivitas yang kita laksanakan dengan survei begitu. Ya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang dokumen SPMI, itu seperti kita ketahui bersama ada kebijakan mutu, ada standar mutu, manual mutu, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu dari bidang Infokom, maka ketika nanti menyiapkan dokumen LED terkait dengan akreditasi, maka Bapak Ibu harus paham betul terutama 2 hal yang di atas ini. Ini adalah untuk isian dari P yang pertama yaitu penetapan. Ya. Kemudian yang 2 yang di bawah ini bisa digunakan sebagai acuan atau dokumen bukti untuk P yang kedua yaitu pelaksanaan. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, kemudian seperti di permen tadi disampaikan bahwa SPMI itu adalah sistem penjaminan mutu internal, dan tentu saja ada sistem penjaminan mutu eksternal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan akreditasi, gitu ya. Nah, maka tadi Prof. Pri sudah menyampaikan bahwa sekarang ini framework atau sistem akreditasi nasional yang kita gunakan adalah seperti yang tadi disampaikan Prof. Pri. Saya hanya mengambil dari slide-nya Prof. Pri. Tapi yang mohon dicermati adalah bahwa untuk setiap kriteria itu ada sasaran mutu dari masukan, dari proses, dari luaran, dan capaian. Itu. Nah, kalau misalnya tadi tentang pendidikan, salah satu sasaran mutu dari relevansi pendidikan adalah adanya rancangan outcome-based education. Nah, maka sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu mulai melihat linknya antara SPMI, SPME maupun OBE begitu ya. Kemudian sasaran mutu untuk proses di dalam relevansi pendidikan, salah satunya adalah berfungsinya sistem OBE. Nah, sehingga
eh, barangkali perlu dipersiapkan standar yang terkait dengan OBE tadi. Begitu. Nah, kalau kemudian tadi Prof. Pri menyampaikan bahwa untuk evaluasi atau penilaian OBE itu ada 3 loop, yaitu loop 1, loop 2, dan loop 3. Nah, maka tentu saja kalau kita khusus bicara tentang PPEPP dari kurikulum, maka tentu ini juga akan saling terkait antara evaluasi dan asesmen atau asesmen dan evaluasi gitu. Ya. Nah, maka kalau kemudian saya mencoba menyandingkan antara PPEPP dan PDCA, ini sebenarnya menurut saya sama. Karena sebelum kita menggunakan PPEPP, jargon yang pertama kali digunakan adalah Kaizen, baru kemudian menggunakan jargon PDCA. Lalu sekarang ini kita menggunakan jargon yang namanya PPEPP. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat bahwa penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi di dalam PDCA itu istilahnya adalah plan, do, dan check. Sementara kalau pengendalian dan peningkatan di dalam PPEPP, maka di dalam PDCA itu adalah tahapan yang dinamakan dengan tahapan act tadi. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya siklus yang kita lakukan di SPMI dan siklus yang kita lakukan untuk mengevaluasi kurikulum OBE itu sebenarnya sama gitu, hanya istilahnya saja yang berbeda. Yang satu PPEPP, yang satu adalah PDCA. Ya. Dan seingat saya sebelum PDCA itu sesungguhnya adalah sebelum PPEPP itu sebelumnya adalah PDCA begitu. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa di dalam standar nasional yang sekarang akan kita anut, yaitu terdiri dari 8 itu, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kok tidak ada standar untuk evaluasi kurikulum gitu. Nah, maka ini sebenarnya kesempatan dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian untuk membuat standar yang terkait dengan kurikulum OBE atau evaluasi OBE. Seperti misalnya tadi harus mengukur loop 1, loop 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, hanya yang ingin saya sampaikan, mohon ketika nanti membuat standar yang terkait dengan kurikulum OBE, mungkin pertanyaan yang biasa diajukan, pernyataan standar apa yang harus disampaikan. Nah, ini kalau misalnya bunyi pernyataan isi standarnya harus punya dokumen kurikulum, ini menurut saya tidak tepat. Karena tanpa standar pun ini harus dibuat gitu. Ya. Maka jangan membuat standar kurikulum OBE nanti salah satu pernyataannya berbunyi harus mempunyai atau harus tersedia karena nanti targetnya dari tahun ke tahun kok hanya tersedia terus lah kapan peningkatannya gitu. Ya. Nah, kenapa ini harus dijadikan pernyataan isi standar? Maka salah satu mungkin yang baik misalnya kurikulum OBE harus dievaluasi secara periodik, misalnya menggunakan PIKOB, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk mengaitkan antara SPMI atau antara OBE ke SPMI sehingga kita bisa mengetahui bahwa eh, dua hal itu tidak bisa dipertentangkan karena sesungguhnya ketika kita bicara tentang kurikulum itu adalah bagian dari SPMI juga yang memang harus kita lakukan secara periodik begitu. Saya kira dari saya itu Pak Wisnu. Nah, ini saya ambil dari demikian Pak Wisnu.